Jadi, Miss akan lanjutkan penjelasan pada pertemuan sebelumnya ya, terkait pengolahan data kuesioner. Nah, pada waktu yang lalu, anak-anak sudah sampai pada pengerjaan sheet 3. Dalam catatan, sheet 1 sudah dikerjakan, kemudian sheet 2 kamu masukkan kisi-kisi instrumen bagian ini ke dalam Excel, lalu tentukan keputusan angketnya jika seandainya semua responden menjawab setuju pada pernyataan positif dan jika tidak menjawab setuju. Jadi ini sudah terisi. Nah, kemudian pengolahan angket kamu sudah copy paste apa yang ada di sheet 1 yang bagian responden ini ke halaman ini ya, sheet 3. Dengan catatan pernyataan-pernyataan yang negatif kamu highlight, misalnya ini. Misalnya ini ya, pernyataan 1 misalnya ya. Kemudian ya mungkin ada beberapa ya, ada 4 seperti itu. Lalu angkanya itu, jawaban responden itu kita positifkan dengan cara pernyataan ini kita positifkan dengan cara skala penilaian penelitian yang dijawab oleh responden. Misalnya nih, pada pernyataan 1 respondennya jawab 4, artinya setuju gitu ya, atau mungkin sering, atau mungkin puas kayak gitu. Nah, ini kan menjawab pada pernyataan negatif. Nah, berarti kalau kita positifkan artinya andaikan pernyataan satunya kita ubah dari negatif menjadi positif, maka jawabannya bukan 4 pastinya ya, tetapi sebaliknya itu 2. Jadi jangan lupa untuk memutar atau mengembalikan nilainya ke nilai positif kayak gitu ya. Jadi kalau 5 berarti 1 untuk pernyataan positif. Kalau misalnya 3 tetap 3, kalau 4 jadi 2, 5 jadi 1, dan seterusnya. Kamu lakukan hal yang sama buat masing-masing pernyataan yang negatif. Supaya nanti kesimpulannya itu menjadi satu kesatuan, sama-sama menyimpulkan untuk hal yang positif, kayak gitu. Jadi semua pernyataannya kita positifkan. Setelah itu, kamu jumlahkan masing-masing jawaban responden. Ini ya, responden pertama kita jumlahkan semuanya. Demikian hal itu berlaku buat responden kedua sampai responden ke 30 gitu ya. Jadi ini kamu sisa rumusnya berlaku sama, jadi kita sisa drag turun ke bawah supaya semua berlaku. Kemudian jangan lupa total skor itu adalah total dari seluruh scoring dari setiap pernyataan ini, dari setiap responden gitu ya. Jadi sum, lalu jumlahkan dari atas sampai bawah. Itu. Kemudian keluarlah angka 1014 ya di sini, tergantung kamu punya data. Nah, skor interpretasi itu apa? Jadi skor interpretasi ini adalah persentase tingkat persetujuan yang diambil dari total skor dibagi dengan skor keseluruhan, yaitu 1.500. Anak-anak, skor keseluruhannya itu 1.500 ini bernilai wajib dan tetap ya. Diambil dari mana dia? Diambil dari andaikan semua responden menjawab maksimal jawabannya itu 5 semuanya, 5 ya kan. Berarti total masing-masing jumlah di sini kalau semuanya menjawab 5 harusnya 50 kan ya. Nah, 50 dikali 30 responden berarti 1.500. That's why di sini skor keseluruhannya itu 1.500. Nah, kemudian setelah itu skor interpretasi total skor bagi skor keseluruhan kita tentukan. Hasilnya harus dalam bentuk persen. Kalau belum berarti jangan lupa modenya harus persen. Nah, ini kebetulan modenya belum dalam bentuk persen ya. Jadi kita persenkan dengan cara perhatikan toolbarmu, pastikan bentuknya percentage. Jadi ini Miss bisa klik saja, langsung persen. Nah, apa arti dari 68%? Kamu bisa lihat di bagian tabel ini di skor maksimum Likert. Kamu bisa lihat di sana, kamu sesuaikan skala yang kamu gunakan saja. Misalnya ini pakainya skala keefektifan ya. Jadi nanti dikatakan sangat efektif jika persentase persetujuannya itu 80 sampai 99, sementara kita punyanya 68. Berarti dia masuknya tuh di efektif ya. 60 sampai 79%. Masuknya di sini nih. Mungkin kamu boleh highlight supaya tahu. Nah, efektif ini artinya kamu bisa ganti skala penelitiannya ya. Ini bisa sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, kebetulan ini dia efektif artinya setuju. Nah, berarti kamu bisa tarik kesimpulan diperoleh skor Likert 68%. Artinya apa? Sehingga dapat disimpulkan rata-rata responden setuju. Nah,
kesimpulannya kamu ambil dari pernyataan 2 tadi, andaikan ini topiknya penggunaan ChatGPT di kalangan pelajar SMA ya, misalnya keputusan angket kalau semua jawab setuju pada pernyataan positif, misalnya ChatGPT ternyata berdampak baik, begitu ya, bagi pelajar SMA. Nah, kamu tambahkan karena apanya, karena apanya itu sesuai dengan tesismu, argumenmu yang kamu cantumkan dalam kuesioner. Misalnya karena ChatGPT menambah wawasan siswa akan materi yang dipelajari di sekolah. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya rata-rata responden kurang setuju gitu ya, menjawab tidak setuju pada pernyataan positif, berarti berlaku sebaliknya. ChatGPT berdampak kurang baik atau tidak baik ya, tidak berdampak tidak baik, berdampak tidak baik bagi pelajar SMA karena ChatGPT misalkan mengurangi kemampuan berpikir kritis siswa karena semua serba instan, kemampuan berpikir pelajar karena semua serba instan. Nah, berhubung anak-anak 68% orang setuju, berarti kan ini cenderung setuju kan semuanya, jadi kita ambilnya yang keputusan yang kalau semua setuju. Yaitu ChatGPT berdampak baik bagi pelajar SMA karena ChatGPT menambah wawasan akan materi yang dipelajari di sekolah. Nah, ini kamu lampirkan di sini. Nah, inilah kesimpulan akhir nanti dari data interpretation dan juga data analisis dari si argumentatif teksmu yang ini nih, kayak gitu ya, jangan lupa. Oke, nah sekarang jika itu sudah selesai, maka anak-anak pindah ke bagian berikutnya ya. Di sini ada beberapa hal. Anak-anak dalam rubrik disajikan ada 4 penyajian data yang kamu harus wujud nyatakan. Yang pertama itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang kedua itu dalam bentuk histogram, nanti kamu susun rapi saja di sini. Lalu yang berikutnya itu poligon frekuensi, yaitu diagram garis, tapi bukan garis ya, karena ada dia punya titik-titik sudut. Itulah disebut poligon. And then penyajian data dalam bentuk pie chart ya. Artinya kita butuh frekuensi relatif yang dalam bentuk persen-persen itu loh anak-anak, yang frekuensinya dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, itu mesti kita tambahkan nanti di tabel distribusi frekuensinya supaya nanti mudah untuk buat pie chart-nya. Nah, Miss akan coba untuk pernyataan 1, nanti pernyataan 1 itu berlaku buat yang berikutnya ya, pernyataan 2 dan seterusnya. Kita coba nih. Pernyataan 1 ini kan sudah disediakan tabelnya. Kamu boleh tambahkan di sini anak-anak frekuensi relatif ya, untuk membantu kita membuat pie chart nanti. Kamu tambahkan 1 kolom tambahan. Nanti kita isi. Nah, ini juga berlaku ya buat yang berikutnya yang tabel yang lain. Jadi mungkin pernyataan 5 kamu buatkan juga di sini frekuensi relatifnya ini juga. Ya, kamu tambahkan sendiri. Langsung copy paste aja template yang kamu buat. Gitu ya. Jadi nanti mudah untuk membuat si pie chart-nya menggunakan persentase. Seperti itu, kamu tambahkan sendiri. Nah, kita fokus dulu ke pernyataan 1 untuk mengisi frekuensinya. Nah, pernyataan 1 anak-anak artinya apa tabel ini? Artinya anak-anak harus mencari tahu orang yang menjawab 1 which is sangat tidak setuju pada pernyataan 1 itu ada berapa orang gitu ya. Frekuensinya berarti. Nah, caranya itu kamu bisa menggunakan rumus pada Excel, yaitu sama dengan count if, buka kurung, kamu lihat di situ formulanya apa, kalau di Miss range, titik koma, kriteria. Range itu artinya dia mau hitung dari tabel kolom mana gitu. Jadi kita kembali ke kolom pernyataan 1 lalu kita blok ya. Misalkan ini nih, Miss blok ke bawah, gitu ya. Nah, ini kan sudah masuk nih, range-nya di rumus. Sisa kita ikuti tadi. Dia minta apa? Setelah range-nya dimasukkan, dia mintanya apa? Dia mintanya titik koma kriteria. Artinya kan kita suruh dia tadi hitunglah dari range ini. Kriterianya berapa yang mau dihitung? Nah, yang kita mau hitung adalah angka 1 berapa kali muncul. Jadi kamu masukkan 1, terus tutup kurung. Nah, enter. Gitu ya. Keluarlah, oh ada 2 orang nih yang jawab 1, gitu. Nah, rumus ini anak-anak bisa juga berlaku di nilai berikutnya 2, 3, 4, 5. Tapi kamu mesti mengganti kriterianya sesuai dengan nilainya. Nah, akan tetapi range-nya itu kan masih sama, tapi dia nggak akan berlaku kalau misalnya kamu nggak kunci dulu si range-nya. Jadi harus dikunci range-nya itu dengan dollar sign ya.
Jadi kamu perhatikan, range, pada rumus ini, don't forget dollar sign di, setiap, nama selnya, kayak gitu ya. Misalnya C22 berarti dollar sign-nya itu di sebelum C dan sesudah C, kayak gitu. Jadi cara memunculkan dollar sign yaitu shift kemudian 4 gitu ya, yang kamu bisa temukan di keyboard-mu. Shift 4 terus muncul dollar sign, terus setelah itu taruh juga untuk C setelahnya, dollar sign, kemudian juga, yang sebelahnya C51 juga demikian, dollar sign sebelum C dan sesudah C. Kayak gitu. Jadi kita harus kunci dulu selnya, range-nya, and then enter. Nah, lalu setelah itu kamu bisa drag turun ke bawah, hal yang sama berlaku kan? Ini semua sama karena kriterianya belum diubah. Nah, untuk nilai 2, berapa orang yang menjawab 2, itu kamu seganti kriteria saja, jangan pakai 1 kriterianya tapi ganti jadi 2. Sesuai dengan nilai yang kamu mau minta hitung. Ini berarti ganti 3, yang di bawah berarti ganti 4. Yang berikutnya berarti ganti 5. Nah, keluar deh hasilnya. Nah, untuk memastikan jawaban ini benar anak-anak, frekuensinya benar, kamu bisa tes apakah frekuensinya ini totalnya 30 nanti. Coba ya Miss tes ya sama dengan sum. Kita tes-tes saja, kamu abaikan ini. Enter. Oh, 30 pas ya, berarti sudah cocok. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi sama dengan count if, buka kurung, range, titik koma, kriteria. Jangan lupa untuk kamu mengunci si, nama selnya, si CC-nya itu, gitu ya, pakai dollar sign. Oke, and then untuk average-nya, rata-ratanya, sebenarnya ini kan anak-anak data tunggal. Sebenarnya gampang sekali caranya, tetapi, Miss mau mengajarkan cara di mana kalau misalnya yang disajikan itu dalam bentuk tabel frekuensi, ya, seperti ini. Nah, kalau kamu perhatikan nilainya itu kan nilai 1 munculnya 2 kali, nilai 2 munculnya 7 kali, nilai 3 munculnya 6 kali, dan seterusnya. Nah, gimana tuh cara cari rata-ratanya? Berarti kita butuh, mmm, apa namanya, menjumlahkan semua nilai dari 30 responden. Caranya ya udah yang tadi tuh, 1 munculnya 2 kali, berarti 1 kali 2 ditambah 2 kali 7 ditambah 3 kali 6 tambah 4 kali 6 tambah 5 kali 9 baru semuanya dibagi banyak data. Berapa banyak datanya? 30 gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan sekarang, sama dengan buka kurung, 1 kali 2 oh sorry, 1 kali 2 tambah 2 kali 7 tambah 3 kali 6 tambah 4 kali 6 tambah 5 kali 9. Ini. Habis itu tutup kurung, kita bagi dengan berapa banyak data. Ada 30, berarti kita input 30 and then enter, gitu ya. Oh, ternyata rata-ratanya itu 3,4. Berarti kalau 3 kan ragu-ragu atau kurang setuju lah ya. Begitu. Tapi, 3,4 ini berarti merujuk pada setuju gitu ya, cenderung setuju istilahnya. Jadi 3,4 tuh cenderung setuju ya, cenderung setuju. Atau ragu-ragu, sama aja ya, ragu-ragu. Nah, kemudian modusnya itu, ini kamu nggak perlu isi ya, intinya ini definisi dari 3,4. Nah, modusnya itu adalah nilai paling sering muncul kan anak-anak. Nah, coba kamu lihat di sini, ada nggak nilai yang paling sering muncul? Ada ya, yaitu si 9. Si 5 ini nih sering muncul karena ada 9. Nah, berarti modusnya itu bukan 9 yang kamu tulis, tetapi nilainya 5, gitu ya, modusnya itu 5. Gitu ya, artinya banyak juga nih orang yang pilih sangat setuju gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan, "Miss, bagaimana kalau ada nilai yang punya frekuensi sama dan sama-sama paling tinggi?" Nah, berarti modusnya lebih dari satu anak-anak, namanya itu, bimodus gitu ya, atau 2 modus. Berarti kamu tulis aja misalnya nih, contoh nih, ternyata modusnya itu 3 dan 4, berarti kamu ketik aja ke dalam sini 3 dan 4, kayak gitu ya. Jadi kamu jangan bingung-bingung tuh, "Miss, gimana ini ada lebih dari satu modus?" Nah, itu nggak masalah ya, benar, gitu. Jadi ini 5 tadi. Nah, median itu apa? Nilai tengah. Ingat, apa itu nilai tengah? Berarti data yang membagi menjadi setengah bagian dari seluruh data. Nah, berhubung data kita ada 30, berarti data tengahnya adalah data ke seperdua kali N tambah 1 sebenarnya ya, N tambah 1. Berarti data ke seperdua
kali N tambah 1, which is 31. Jawabannya adalah data ke 15,5. Nah, coba anak-anak perhatikan data ke 15,5 pada, tabel ini kira-kira terletak pada nilai ke berapa? Cara ceknya adalah dari frekuensi yang kamu jumlah. Misalnya nih, ini kan sudah berurutan ya, yang pilih satu hanya 2 orang, yang pilih 2 hanya 7. Berarti total tadi udah berapa? 7 tambah 2 udah 9. Nah, pas nilai ketiga udah ada 6 orang, begitu ya. Berarti 7 tambah, 2 berapa? 7 tambah 2 tadi 9 tambah 6, 15. Nah, tapi data kita terletak di antara 15,5 ya, data ketiga data yang, nilai 3 dan nilai 4 dong berarti karena, mmm, data ke-16 itu sudah jatuh pada nilai keempat. Berarti sebenarnya di sini si mediannya terletak pada 3,5 gitu ya. Jadi mediannya ini adalah 3,5 seperti itu. Nah, lanjut, interpretasi. Interpretasi ini berarti didasarkan pada nilai rata-rata dan modus ya, rata-rata dan modusnya anak-anak. Kenapa bukan, median juga ikut di dalam? Karena median itu kurang representatif. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan nilai-nilai ekstrimnya. Kayak gitu ya, karena dia betul-betul ambil nilai tengahnya saja setelah diurutkan. Sementara kita mau menginterpretasikan sesuatu itu, kita ambil dari data yang kalau bisa dia merepresentasikan seluruh data. Nah, rata-rata doang nih yang memenuhi, modus juga lumayan kayak gitu ya, karena dia mengambil sebagian besar data gitu kan. Jadi, eee, kita akan membuat interpretasi sesuai dengan nilai rata-rata dan mediannya modusnya sorry ya. Nah, ini ada contoh dari KHK kelas tahun sebelumnya, silakan anak-anak perhatikan gimana cara membuat interpretasi. Misalnya ini judul dari ini punya Gio ya, kalau kamu kenal Gio ya, ini kakak kelas tahun sebelumnya, dia punya topik pengaruh daya beli terhadap penggunaan layanan paylater. Nah, kita lihat dulu pernyataan satunya, jadi membuat interpretasi harus disesuaikan dengan pernyataannya. Pernyataan satunya dia itu tentang penggunaan paylater oleh responden. Nah, ini dia pernyataannya, "Saya sering menggunakan paylater untuk melakukan pembelian setiap bulan," gitu ya. Ternyata jawaban responden itu 2, which is tidak setuju. Nah, modusnya itu sangat tidak setuju, berarti orang tuh nggak setuju pada pernyataan ini nih, menggunakan paylater untuk melakukan pembelian setiap bulan. Nah, jadi interpretasinya bagaimana? Responden tidak setuju. Jadi dimulai dari rata-rata dulu ya, baru modus. Responden tidak setuju bahwa mereka sering menggunakan layanan paylater untuk melakukan pembelian setiap bulan, gitu. Dan, sekarang ke modus, dan sebagian besar dari mereka bahkan memilih tidak menggunakan sama sekali, sangat tidak setuju begitu ya, akan penggunaan layanan paylater ini secara teratur tiap bulannya, kayak gitu. Jadi itu interpretasinya di sini. Nah, demikian nih, contoh lagi ya, satu contoh lagi. Misalnya, ini modusnya satu kan ya. Misalnya pernyataan 5 nih, coba kita lihat ya, apa pernyataan 5-nya. Pernyataan 5-nya itu tentang pendapatan saya cukup untuk melunasi tagihan paylater. Coba kita lihat ya, bagaimana cara, membuat interpretasinya. Pendapatan saya cukup untuk melunasi tagihan paylater setiap bulan. Di sini rata-ratanya 3, kurang setuju atau ragu-ragu gitu ya, atau ragu-ragu. Nah, kemudian modusnya paling tinggi orang sangat tidak setuju. Berarti, sepertinya yang diteliti oleh Gio ini adalah orang yang rata-rata tidak pakai paylater ya. Jadi otomatis mereka akan jawab, tidak setuju begitu. Nah, disampaikan di sini ya, responden tidak setuju atau cenderung ragu-ragu karena dia modus rata-rata gitu ya, tapi kamu bisa mulai dari rata-rata dulu. Jadi responden itu cenderung ya tidak setuju atau ragu-ragu bahwa mereka itu pendapatannya cukup untuk melunasi tagihan paylater setiap bulan tanpa kendala, dan sebagian besar dari mereka bahkan, ini berarti modus ya, merasa ada ketidakpastian dalam kemampuan membayar itu, gitu ya. Makanya mereka sama sekali tidak menggunakannya karena sangat tidak setuju. Seperti itu ya, satu jawabannya di sini. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi nih tambahan nih, misalkan nih, contoh, yang berikutnya ya ini, rata-rata 2 ya, ini tentang kemudahan penggunaan paylater saat dana terbatas. Rata-rata orang tidak, setuju gitu ya. Coba kita lihat pernyataan 9-nya, "Saya merasa layanan paylater sangat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan saya saat
dana terbatas kayak gitu. Nah, bunyi pernyataannya itu rata-ratanya 2, which is orang tidak setuju menggunakan pay letter yang memudahkan begitu ya. Jadi, modusnya juga sebagian besar jawab sangat tidak setuju. Berarti interpretasinya adalah responden sangat tidak setuju dan cenderung juga tidak setuju ya bahwa layanan pay letter sangat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan saat dana terbatas, dan sebagian besar dari responden merasa bahwa pay letter tidak memberikan kemudahan yang signifikan, eee, dan mengalami keterbatasan dana. Jadi kamu bisa, sampaikan juga ya bagian dari argumentasi tesismu seperti itu dalam interpretasi itu. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi demikian ya cara untuk mengisi interpretasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian membuat, histogramnya nih, kemudian, poligonnya. Caranya gampang sekali anak-anak. Caranya adalah misalnya nih Miss mau bikin pernyataan satu ya. Nah, supaya memudahkan anak-anak sejak sekarang mending kalian, beri judul pada pernyataan satu, misalnya pernyataan satu itu tentang penggunaan pay letter dan seterusnya, sehingga nanti ketika kita blok ini, untuk membuat histogram ya, kita blok nilai dan frekuensi ya dan juga judulnya, nanti di histogram akan otomatis memunculkan si judul gitu. Jadi kita nggak capek-capek lagi edit satu-satu, kayak gitu. Jadi kamu sisa blok bagian ini, masuk ke insert, lalu pilih recommended chart, bisa juga yang, histogram yang sebelahnya, misalnya ini Miss pilih, and then oke. Nah, kemudian kamu edit, hapus yang frekuensinya ini ya, karena harusnya dia di, eee, bagian ini, vertikal aksisnya. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk add chart elements, kemudian, axis titles ya, jadi harus ada title-nya. Misalnya di sini yang vertikal aksisnya, itu harusnya frekuensi ya, jadi kamu edit. Jadi diedit, oke. Miss ada kendala dalam mengeditnya, mungkin kita coba cara lain. Bisa juga di toolbar-nya ya anak-anak, kamu add chart element, axis title, primary vertikal, dan juga primary horizontal, and then kamu ganti axis title-nya dengan, menuliskan kata frekuensi di sana gitu ya. Nah, kayak gitu. Intinya output-nya nanti akan seperti, ini. Coba Miss coba di tempat lain ya. Misalnya pernyataan 3. Output-nya akan seperti ini ya. Intinya ada frekuensi, terus di sini jangan taruh nilai, tapi skala penelitian gitu ya. Mungkin kamu bisa explain 1 itu STS, 2 itu TS, 3 itu, ragu-ragu, 4 itu S, dan seterusnya kayak gitu. Jadi, seperti itu nantinya. Nah, kemudian kalau misalnya udah selesai, kamu, bisa saja untuk poligon frekuensi gampang sekali. Kamu sisa copy paste saja ini, Ctrl C, Ctrl V, lalu langsung, kamu ubah modenya dalam bentuk poligon kayak gitu ya. Jadi ini misalnya nih contoh nih, Ctrl C, Ctrl V, sorry, jangan di sini. Langsung klik kanan, klik ini baru klik kanan, pilih, copy, dan mungkin kamu pergi ke, sel untuk histogram di sini, misalnya bisa hapus salah satunya ya. Nah, misalnya di sini, lalu paste saja. Mhm. Nah, muncul ini kan. Nah, lalu kamu, klik si bar chart-nya, lalu masuk ke insert, pilih yang poligon frekuensi yang Miss sudah ajarkan anak-anak. Nah, pilih yang ada segi-seginya supaya namanya poligon gitu ya. Nah, jadi deh, gitu. Nah, pernyataan satunya kamu harus beri judul, ini frekuensi dan ini skala penelitian ya. Jadi nanti kamu taruh begitu. Nah, kamu lakukan hal yang sama buat semua, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang, eee pie chart ya. Pie chart itu anak-anak kan dinyatakan dalam bentuk persen kan, pie chart-nya yang itu loh diagram lingkaran. Nah, berarti ini kamu perlu bikin begini nih, kamu perlu tambahkan frekuensi relatif, yaitu kita nyatakan semua frekuensi dalam bentuk persen. Misalnya nih contoh nih, ini kan 2 dari 30 gitu ya, berarti 2/30, kayak gitu, enter. Nah, kemudian kan hasilnya itu, dalam bentuk desimal, jangan lupa ubah ke mode percentage ya di toolbar. Nah, jadinya 7%, kamu drag ke bawah nanti dia akan mengikuti rumusnya, gitu. Nah, setelah itu, kamu sisa blok saja frekuensi relatif dan nilai ini, lalu masuk ke insert dan pilih yang, ini pie chart, bisa 2D pie or 3D pie. Misalnya Miss pilih 2D ya, jangan lupa, kamu beri judul untuk pernyataan satu, makanya Miss bilang tadi, kamu memang kasih judul saja di tabel distribusi frekuensi biar sisa di, copy paste saja begitu ya. Misalnya pernyataan satu, intensitas,
penggunaan ChatGPT misalnya kayak gitu ya. ChatGPT. Nah, kemudian don't forget to add data labels. Jadi kita pengen nih yang biru-biru ini kan ini merepresentasikan 5 ya. Itu berapa persen ya? Nah, berarti kamu perlu add chart element ada di toolbar ataupun ada di bagian sini ya. Data labels dicentang. Nah, kamu bisa mungkin outside and supaya kelihatan dengan jelas seperti itu. Lalu setelah itu kamu susun di tempatnya ya. Coba kita taruh di sana. Kayak gitu. Jadi nanti kamu isi semuanya 10 pernyataan itu kamu buat ya. Nah, nanti kurang lebih outputnya akan seperti ini. Yang ini nih, misalnya contoh punya Farel ya, ini punya Farel, Koko tahun lalu juga ya. Kamu bisa lihat. Nah, dia juga bikin seperti itu, disusun saja. Nah, jadi seperti itu ya. Disusun sampai pernyataan 10, dibuat lebih detail lagi, gitu. Nah, ini salah ya, karena dia tidak bentuk persen, kan itu harusnya dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, intinya dalam bentuk persen yang seperti yang Miss buat tadi anak-anak. Nah, the last thing, kalau misalnya kamu udah selesai bagian mengedit ini, jangan lupa untuk submit di assignment yang Miss minta ya. Kamu update di sana karena itu Miss akan ambil penilaiannya sebagai penilaian individu. Nah, yang terakhir yang kamu lakukan adalah mengisi argumentatif teksmu yang outline itu gitu ya. Kan kita lagi mengerjakan bab 3. Nah, kemudian hasil dari data interpretation dari setiap pernyataan tadi kamu nyatakan dalam 4 paragraf kayak gitu ya, 3 sampai 4 paragraf di sini. Jadi nanti kalian baku bagi saja siapa yang menjelaskan pernyataan satu dan seterusnya, tapi perhatikan strukturnya itu sama. Nah, misalnya nih punya Koko Cece tahun lalu juga ya. Jadi ini di bagian bab 3. Di situ isinya data interpretation which is kamu masukkan semua dalam 3-4 paragraf semua interpretasi dari pernyataan-pernyataan yang tadi kamu diskusikan dengan timmu. Lalu nanti kamu tambahkan data analisis di bagian di bawah nih, kayak gitu. Bagian ini untuk mengisi apa? Untuk kamu jelaskan kesinambungan hasil ini, argumen apa namanya, hasil penelitian kamu dengan argumenmu. Jadi di sini kamu sampaikan bagaimana itu bisa mendukung, kayak gitu ya. Jadi itu isi dari bab 3 nantinya. Jadi kamu isi di sini misalnya nih, kamu baca ya, misalnya berdasarkan interpretasi dari responden terhadap 10 angket pada form kuesioner, dengan tujuan untuk melihat mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap polusi udara disebabkan kendaraan bermotor, berdasarkan hasil data disimpulkan bahwa responden sudah mampu mengetahui. Nah, ini dari mungkin kamu bisa tambahkan ya 60%, 68% responden setuju bahwa bla 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 bla, kayak gitu ya. Ini misalnya 68% responden setuju bahwa, ini sudah mampu ya, responden sudah mampu mengetahui dan memiliki kesadaran tentang pengaruh kendaraan bermotor terhadap polusi udara. Nah, kemudian jabarkanlah pada pernyataan 1 responden setuju, eee, menyatakan bahwa mereka akan berjalan kaki bla bla bla. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sadar bahwa, lebih baik mungkin kamu tambahkan hipotesismu ya, tesismu begitu. Dugaan kamu, argumen kamu sedikit begitu ya, penjabaran dari pernyataan 1 maksudnya apa. Nah, kemudian pada pernyataan 2 sebagian besar responden setuju menggunakan fasilitas dan seterusnya. Pada pernyataan 3 dan seterusnya. Kemudian nanti ada juga bagian kesimpulan ya. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menyadari dampak negatif dari kendaraan bermotor dan seterusnya. Berarti dari kamu sesuaikan saja dengan topikmu. Nah, kemudian ya kamu campur boleh boleh dicampur saja data data analisisnya langsung di satu bagian yang sama ya, interpretasi habis itu analisis atau kamu jabarkan dulu semua interpretasinya baru kamu masukkan analisismu sesuai dengan argumen, seperti itu. Jadi itu yang kamu lakukan, begitu ya. Jadi demikian anak-anak hal-hal yang, perlu kamu lakukan di bab 3 ini, kayak gitu. Ini masih bisa dilanjutkan, next meeting ya minggu depan, tetapi minggu depan sudah harus final ya, pada hari Jumat, seperti itu untuk bagian si argumentatif essay outline-nya ini untuk bab 3. Demikian, semoga tutorial ini membantu anak-anak untuk menyusun mengerjakan setiap bagiannya masing-masing sehingga kamu bisa, apa namanya, mengerjakannya juga di sesi-sesi, integrasi kayak gitu atau di waktu-waktu kosong kamu. Terima kasih semua atas atensinya, Tuhan memberkati.